Tapi sebelum itu kita mau kenalan dulu, perkenalan dari satu-satu masing-masing teman-teman yang ada di sini. Mulai dari perkenalkan, nama saya Amrul Dawidianto dengan NIM 31 2020 261. Perkenalkan, nama saya Sandar Manalu, NIM 31 2020 251. Perkenalkan, nama saya Borazida Manid, NIM 31 2022 071. dan saya Jisni Ira Utafiani NIM 3120200057 yang akan memandu acara kita, kegiatan kita pada siang hari ini. Ya, tahun ini kan kita masuk dalam tahun politik ya. Nah, apalagi kan masa-masa ini kan lagi masuk masa kampanye dari tanggal 28 November sampai nanti tanggal 10 Februari gitu. Nah, makanya terkait pendapat kalian terkait pemilu tahun 2024 itu kayak gimana sih? Baik, dari saya di sini saya sangat berambisi untuk menyambut tahun pemilu yang akan datang ya, untuk menentukan pemimpin yang baru tentunya dan perubahan masyarakat sosial Indonesia yang lebih maju. Sabar. Nah, untuk kalau pendapat dari saya itu sebelum kita masuk ke pendapat kita artiin dulu kalau pemilu itu apa sih. Nah, kalau pemilu, pengertian pemilu itu atau singkatan dari pemilihan umum adalah proses demokratis untuk memilih wakil rakyat atau pejabat pemerintah secara langsung oleh warga negara suatu negara. Nah, pemilihan umum merupakan mekanisme penting dalam sistem demokrasi modern yang memungkinkan rakyat untuk berpartisipasi dalam menentukan pemimpin dan kebijakan negara. Nah, tujuan untuk pemilu itu adalah memberikan kesempatan kepada warga negara untuk menyampaikan suara mereka dan memilih para pemimpin yang akan mewakili mereka di pemerintahan. Nah, mungkin pendapat saya kalau untuk pemilu nanti ini bahwa kita akan melakukan demokrasi yang lebih besar lagi ya, seperti kita akan menghargai orang kalau pemilihnya untuk paslon nomor 1, nomor 2 atau nomor 3. Mungkin pendapat saya itu aja. Oke, baik. Dan terakhir dari Boraja, bagaimana pendapatnya? Kalau dari saya sendiri untuk pemilu 2024 nanti sih saya berharap kampanye yang diselenggarakan oleh calon presiden dan wakil presiden harusnya baik sih, tidak ada politik identitas dan politik lainnya yang merugikan dan menghancurkan negara demokrasi kita. Nah, kita tahu bahwa capres dan cawapres kita kan sekarang ada tiga ya. Yang pertama kan ada Anies dan Muhaimin, kedua ada Prabowo Gibran, dan yang ketiga adalah Ganjar Mahfud. Nah, kira-kira nih kalian tuh dukung siapa sih? Kalian pengen pilih siapa? Oke, dari saya memilih Pak Prabowo dan Mas Gibran seperti yang di belakang. Kalau saya sama aja sih, saya juga memilih paslon nomor 2 ya, Prabowo sama Gibran. Kalau dari Ganjar? Kalau dari saya sih Pak Prabowo ya sama Mas Gibran. Nah, itu kan pada pilih semua satu suara ya. Pilihnya nomor 2. Nah, sebenarnya alasan kalian pengen pilih Prabowo sama Gibran tuh karena apa sih? Menurut saya pasangan capres Pak Prabowo dan Mas Gibran ini saya harapkan bisa memajukan Indonesia yang lebih baik untuk bidang apapun, dan semoga bisa memajukan pendidikan Indonesia yang lebih luas. Kenapa saya memilih pasangan nomor 2? Karena menurut saya pasangan nomor 2 itu kombinasi yang pas ya antara Pak Prabowo dengan Gibran. Nah, kenapa saya bilang kombinasi yang pas? Menurut saya
kombinasi yang pas itu Pak Prabowo dengan pengalamannya di bidang politik dan Mas Gibran itu sebagai perwakilan anak muda yang akan memajukan Indonesia dan menerima aspirasi anak muda. Nah, terus kenapa saya juga memilih Pak Prabowo sebagai pemimpin? Karena menurut saya pemimpin yang ikhlas sangat dibutuhkan bagi umat dan masyarakat Indonesia. Mungkin pemimpin yang ikhlas itu adalah pemimpin yang dibutuhkan oleh bangsa ini, sehingga dengan pencalonan ini saya kira begitu tepat kalau kita memimpin seperti Pak Prabowo. Contohnya kenapa saya milih dia juga, Pak Prabowo ini sebagai Menteri Pertahanan tidak menerima gaji dan rela menyumbang masa hidupnya demi Indonesia. Kalau menurut pendapat saya, kenapa saya memilih Pak Prabowo ya? Nah, saya melihat dari visi misinya terlebih dahulu sih, yang dimana visi Pak Prabowo ini kan memajukan Indonesia 2045 nanti, yang sesuai dengan harapan kita nanti, yang udah didasari dengan kondisi presiden kita sekarang. Saya berharap Pak Prabowo nanti dapat menjalankannya dengan baik. Dan bahwa Pak Prabowo sama Gibran itu kan udah cukup lama terjun dalam bidang politik gitu kan, dan teman-teman pasti udah tahu bagaimana kinerja mereka selama memimpin gitu. Nah, menurut kalian kinerja dari Pak Prabowo dan Gibran sendiri itu apakah mereka sudah cukup baik dalam membangun atau dalam memimpin atau hal lainnya gitu? Menurut kalian gimana? Untuk kinerja menurut saya keduanya ini memiliki gaya komunikasi yang santai dan santun, serta visi misi dan program Pak Prabowo dan Mas Gibran ini yang realistis untuk menentukan elektoral Indonesia. Itu dianggap kinerjanya selama ini udah baik-baik aja gitu ya, Nah, Kalau dari sahabat? Ya, kalau untuk dari saya sih kinerjanya bisa kita lihat ya, Pak Prabowo ini sebagai Menteri Pertahanan Indonesia ya. Nah, kita lihat bisa sekarang pertahanan Indonesia itu semakin kokoh. Nah, pertahanan Indonesia juga bekerja sama dengan negara-negara maju untuk melakukan keamanan negara, dan Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan juga menekankan impor alutsista dan gencar melakukan promosi alutsista. Nah, dan mungkin kalau dari Mas Gibran juga bisa kita lihat kota Solo semakin maju daripada kota-kota lain yang di Jawa Tengah dengan pembangunan dan perekonomian kota Solo lebih meningkat daripada kota-kota lain juga. Nah, apalagi yang kita ragukan dari keduanya, mereka memiliki potensi memajukan Indonesia menjadi lebih baik. Jadi memang dari tanggapan kedua ini bilang bahwa Pak Prabowo itu bisa lah kalau misalnya memimpin Indonesia gitu. Nah, kalau misalnya dari Bu Reja sendiri bagaimana? Kalau dari saya sendiri kurang lebih sama sih Kak, sama jawaban Kak Sabar yang tadi dimana dibilang selama kinerja Pak Prabowo menjadi Menhan, ya Indonesia semakin pertahanannya semakin kokoh, dan kita lihat sebagai calonnya itu Mas Gibran, yang dimana kota Solo bisa lah berkembang dengan baik gitu. Oke, baik. Tadi kan bicara mengenai kinerjanya Pak Prabowo dan Gibran yang memang sudah dilihat progresnya bahwa memang mereka itu bisa untuk memimpin Indonesia, karena dari segi pembangunan yang dipimpin dari kota Solo aja, Gibran aja bisa membangun ke arah yang lebih baik gitu. Nah, kira-kira nih kan kita nggak tahu nih siapa capres dan cawapres yang bakal kepilih nantinya. Nah, kalau misalnya
capres dan cawapres yang kalian pilih itu ternyata tidak bisa menjabat gitu atau memimpin Indonesia, tanggapan kalian sendiri gimana? Baik, ya saya harapkan jika pasangan cawapres dan cawapres pilihan saya tidak terpilih, semoga pasangan capres dan cawapres yang terpilih bisa memajukan Indonesia yang paling utama dalam segi pendidikan dan juga pemerintahan. Itu aja sih menurut saya. Oke, sahabat gimana? Mungkin kalau dari saya misalnya seandainya pasangan Prabowo dan Gibran tidak terpilih untuk menjadi presiden di 2024, itu ya mau gimana lagi kan kalau mereka tidak terpilih. Mereka juga sudah semaksimal mungkin untuk melakukan kampanye untuk mencari suara-suara ke masyarakat gitu. Terus kita juga negara yang demokrasi ya, jadi kita tidak bisa memaksa orang untuk memilih apa yang kita mau. Mereka juga punya pendapatnya mereka dan punya haknya mereka untuk memilih. Nah, kalau untuk yang menjadi presiden nanti yang terpilih, semoga mereka itu bisa menjalankan amanahnya sebagai presiden dan bisa melanjutkan kinerja yang dilakukan presiden sebelumnya. Nah, gitu aja sih. Menurut pendapat saya, gimana kalau Pak Prabowo sama Mas Gibran nggak kepilih ya? Kalau dari saya sih ngikut niat Pak Prabowo aja sih. Pak Prabowo kan udah bilang dimana kalau dia nggak kepilih dia bakal pensiun. Tapi saya harap dengan pensiunnya Bapak Prabowo dia tetap bisa mengabdi sama masyarakat gitu. Dan juga untuk Mas Gibran, mudah-mudahan dia nanti bakal terus berdikari lah di bidang politiknya gitu. Ya udah gak kerasa ya, ternyata kita udah berbincang-bincang mengenai capres dan cawapres tahun 2024 dan maka dari itu kita menutup video kali ini